Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Qala al-muallifu rahimahullah rahmatan wasi'ah fi babil hajj. Al-hadithu 614 an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minad dawab kulluhunna fawasiqu yuqtalna bil hilli wal harami al aqrabu wal hidaatu wal gurabu wal fa'ratu wal kalbul akuru muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, pada pekan yang lampau atau 3 pekan yang lampau kita membahas tentang larangan berburu ketika ihram, larangan memakan hasil buruan orang yang memburu apabila memang orang yang memburu tersebut berniat untuk diberikan bagi orang yang berihram. Larangan memakan buruan bagi orang-orang yang membantu pemburu untuk memburu. Adapun jika seseorang dia tidak berburu, tidak membantu orang memburu, dan orang yang memburu tersebut tidaklah dikhususkan memburu untuk orang yang berihram, sekiranya dia menyembelih atau sekiranya dia mendapatkan buruan dan dihadiahkan kepada orang yang berihram, boleh. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan tentang perkara lainnya, bahwasanya ada binatang-binatang yang dia harus dibunuh walaupun sedang ihram, walaupun ketika dia sedang di tanah haram. Dan membunuh binatang-binatang ini tidak ada sama sekali konsekuensi sebagaimana memburu binatang-binatang buruan. Binatang buruan kalau diburu ada padanya kafarat, ada padanya membayar fidyah, tebusan senilai daripada apa yang diburu. Tapi binatang-binatang yang kita akan bacakan ini adalah binatang ketika seseorang berihram boleh membunuhnya dan tidak ada konsekuensi untuk membayar dam ataupun fidyah. Berkata Al-Hafidz rahimahullah, babul ihram yang yata'allaqu bihi wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ibunda kita semoga Allah meridhoinya bintu Abu Bakar Siddiq, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minad dawabi kulluhunna fawasiqu, ada 5 binatang yang semuanya adalah binatang-binatang pengganggu. Ya, karena selalu mengganggu manusia, menyakiti manusia, merusak. Maka disebut dia dengan fawasik. Fawasik cuma daripada fasik. Fasik adalah yang keluar daripada ketundukan, ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Orang fasik adalah orang yang keluar daripada ketaatan. Seharusnya dia taat tunduk, dia tak mau taat, tak mau tunduk kepada Allah, maka disebut fasik. Adapun binatang disebut fasik ketika dia tidak jina, tak mau tunduk kepada manusia sebagaimana binatang ternak, bahkan mengganggu manusia, melukai, mungkin membunuh. Maka binatang-binatang ini disebut dengan nama fawasiq. Kata Nabi, khamsun minad dawabi, ada 5 jenis binatang, kulluhunna fawasiq, semuanya adalah binatang-binatang pengganggu. Yuqtalna fil hilli wal haram, yang mana binatang-binatang ini dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh, baik ketika seorang di luar tanah halal, di luar tanah haram, di tanah halal, ya, ataupun ketika dia berada dalam haram. Maksudnya adalah haram Makki dan haram Madani, haram yang ada di kota Makkah dan haram yang ada di kota Madinah.
Al-Haramain, luatan haram. Di Madinah antara Gunung Thaur dan Gunung Ir. Ya, dan ada batasan-batasan yang dipancangkan. Demikian juga di kota Mekkah ada batasannya. Ya. Ada batasan-batasan untuk memisahkan antara haram dan halal. Ada namanya Ji'ronah, itu batasannya. Ji'ronah bukan lagi haram. Ada Arafat bukan haram. Ada lagi Tan'im bukan haram. Masuk daripada Tan'im haram. Masuk ke Muzdalifah haram. Ya, lewat daripada Ji'ronah haram. Jadi inilah 5 binatang yang Nabi SAW perintahkan untuk dibunuh dimanapun berada, baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram, baik dalam keadaan berihram ataupun dalam keadaan tidak berihram. Yang dilarang ketika ihram adalah memburu buruan binatang-binatang yang memang merupakan binatang buruan manusia yang dimakan, disantap manusia. Apa 5 binatang ini? Kata Nabi SAW, al-aqrabu, pertama adalah kalajengking. Wal hida'atu, yang kedua adalah burung pemangsa elang, burung elang yang memangsa. Elang yang besar yang memangsa manusia. Kadang-kadang mau dia mengejar bayi, anak-anak, merusak, ya, mengambil berbagai macam ternak manusia. Ayam manusia diambil. Namanya adalah al-hida'ah. Kemudian al-ghurab. Al-ghurab adalah burung gagak. Yaitu burung gagak di sini maksud adalah namanya al-abqa alladhi fi dhahrihi wa batnihi bayad. Burung gagak yang ada putihnya, bagian punggungnya dan bagian bawahnya putih. Ini gagak yang kejam. Yang dia mau mematuk kepala manusia. Berikutnya kata Nabi SAW, al-fa'ratu, tikus. Yang terakhir al-kalbul aqur, anjing liar, anjing galak, anjing yang melukai manusia, menggigit manusia, anjing gila. Al-kalbul aqur, al-aqur maknanya adalah anjing yang bisa melukai manusia, menggigit manusia. Inilah 5 jenis binatang yang diperintahkan dibunuh, baik di tanah haram ataupun di luar haram, baik ketika sedang ihram ataupun di luar ihram. Dan menurut jumhur ulama dikiaskan, dianalogikan kepada semua binatang yang memiliki sifat sama. Itu sifat mengganggu, buas, melukai. Ya, seperti ular. Ya, di sini tak dimasukkan ular, tapi dimasukkan di sini kalajengking. Kalajengking dan ular dua-duanya binatang yang berbisa, yang membahayakan manusia, yang juga dibunuh. Atau binatang lain seperti serigala, dzi'bu, atau binatang buas, singa, harimau, burung masar, dan lain-lainnya. Yang mengganggu. Ini menurut kebanyakan ulama. Adapun ulama-ulama Hanafiyah, mereka membatasi hanya 5 jenis ini saja. Jumhur mengatakan tidak. Ini yang 5 adalah, ya, bukan lil hasri, bukan hanya 5, tapi inilah jenis-jenis binatang yang mengganggu manusia. Ada yang bersifat daripada burung, ya, binatang berbisa, ya, binatang yang mengganggu di rumah, tikus dan semacamnya.
Kemudian berkata para ulama, bahkan semua yang sekiranya mengganggu manusia ketika mereka sedang mau melaksanakan ibadah ihram, ya tak dapat ya kecuali harus dengan membunuhnya, maka dibunuh. Bahkan manusia menghalangi kau untuk ihram, ingin membunuhmu ketika ihram, ya, ingin merampokmu, maka ya diperangi semaksimal kita bisa. Kalau harus sampai dengan membunuhnya. Kalau dia ketika terbunuh, maka dianggap syahid. Kata Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia mati syahid. Wa man qutila duna hurmatihi fahuwa syahid. Yang terbunuh untuk membela kehormatan dirinya, maka dia syahid. Kemudian ya kata para ulama, ketika binatang-binatang yang 5 tadi disuruh untuk dibunuh, berarti dia dilarang untuk dimakan. Karena perintahnya membunuh, bukan memakan. Kenapa diperintahkan untuk dibunuh? Karena dalamnya ada adhiyah, membahayakan. Dan manusia akan senantiasa akan membentuk, apa yang dimakan manusia akan membentuk karakternya. Karena itulah kita dapati karakter kaum kafirin sebagaimana apa yang mereka makan, mengganggu, menyakiti orang. Karena yang mereka makan binatang buas, mereka santap. Ular mereka makan, anjing mereka makan, kucing mereka makan, babi mereka makan, semua yang berkaki 4 mereka makan, kecuali kaki meja. Membentuk tabiat manusia. Tak ada dalam agama manapun di permukaan bumi ini yang begitu berhati-hati menjaga makanan sebagaimana agama Islam. Luar biasa. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang halal yang adalah yang baik-baik. Ya, yang bersih-bersih. Kadang-kadang orang ya untuk menyebutkan makanan yang mereka makan, mereka malu, harus pakai simbol-simbol. B1, B2, B3. Kenapa? Aib. Kalau mereka marah pun menyebutkan binatang-binatang tersebut. Tak ada orang marah dasar ayam, tak ada. Menunjukkan jeleknya. Subhanallah. Mereka pun malu menyebutkannya. Maka puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam. Lihat kalau kita naik pesawat, ya, hanya orang Islam yang betul-betul meminta makanan khusus Muslim food. Ya, selain orang Islam tak peduli makanan manapun dihantam. Ya, kita kalau terbang ke negeri-negeri kafir, naik ya maskapai penerbangan kafir, kalau kita tak minta makanan Muslim food, maka mereka akan beri apa yang mereka makan, kita makan. Ya dan billah, yang kita tak tahu bagaimana menyembelihnya, apa dalamnya. Semua agama itu tak rewel tentang makanan kecuali agama Islam. Begitu rewelnya. Siapa yang menyembelih? Nanya dulu. Ini apa benda ini? Ini daging apa? Selain Islam hantam. Masya Allah. Jadi ini 5 binatang adalah binatang-binatang yang diharamkan untuk dimakan. Kaidah dalam bab makanan, semua binatang diperintahkan untuk dibunuh, haram dimakan. Ular haram dimakan karena Nabi suruh untuk dibunuh, bukan untuk dimakan. Kemudian sebaliknya, semua binatang yang dilarang dibunuh haram dimakan. Kucing dilarang membunuh kucing, masuk neraka gara-gara nyiksa kucing, haram dimakan. Kodok juga dilarang membunuh dalam hadis yang sahih, maka haram dimakan. Ada orang sate kodok, ya, membunuhnya saja dilarang. Bagaimana pula makannya? Pasti makannya harus dengan jalan dibunuh. Ditelan hidup akan membunuh juga. Jadi kaidahnya, yang diperintahkan untuk dibunuh haram dimakan, yang dilarang untuk membunuh, yang dilarang untuk dibunuh haram dimakan. Baru setelah itu panduan kaidah lainnya adalah
Semua yang buas dari binatang-binatang yang bertaring yang ada di daratan haram dimakan. Semua burung-burung yang ganas yang memiliki cengkram haram dimakan. Jadi kata Syekh Abdul Bassam, hewan itu ada 4 jenis. Ada ma yusra'u qatlu bila fidyah, yang diperintahkan untuk dibunuh dan tak ada sama sekali konsekuensi apapun. Itu semua binatang yang memang karakternya mengganggu, menyakiti, membunuh. Kalau kita membunuh ular ketika ihram tak ada konsekuensi apapun juga. Yang kedua adalah ma la yu'kal wa la yu'ta. Ada binatang yang tak dimakan tapi juga tak, ya, wala yu'ti, dia tidak dimakan tapi juga tidak dia menyakiti. Ada binatang-binatang yang tak dimakan orang tapi juga tak menyakiti manusia. Maka kata mereka yukrahu qatluh, binatang semacam ini dibenci untuk membunuhnya karena tak ada hajat. Dia tak mengganggu, biarkan saja, mengapa dibunuh? Dia tak menyakiti orang. Andai kata dia dibunuh juga tak ada konsekuensi membayar denda apapun. Ya, jangkrik tak disebutkan di sini. Jangkrik itu tak mengganggu. Ya, jangkrik tak mengganggu manusia. Juga tak dimakan orang. Yang makan jangkrik apa? Burung, unggas dan semacamnya. Yang ketiga adalah hewan-hewan jinak. Ya, berupa binatang-binatang ternak yang makannya harus terlebih dahulu disembelih. Ya. Yang keempat adalah hewan-hewan liar tapi bisa dimakan. Tak buas. Ya, liar tapi tak buas. Yang biasanya diburu manusia, kijang, kancil, pelanduk namanya. Maka hewan-hewan inilah yang dilarang kita untuk memburunya ketika kita berihram. Kalau binatang-binatang ternak boleh kita beli, kita sembelih. Kalau enggak apa ya kita makan. Ya, tak makan kita nanti ayam panggang, ayam goreng. Itu semua binatang ternak. Daging lembu. Ya, maka binatang yang boleh dimakan ini dari binatang-binatang ternak. Tak mengapa kita memakannya ketika ihram, membelinya kemudian kita sembelih, kita makan. Adapun yang dilarang ke dalam ihram adalah binatang-binatang liar yang memang diburu, halal dimakan. Ini yang diharamkan untuk memburunya, yang jika diburu mewajibkan kita untuk membayar tebusan berupa fidyah. Naam, tafadhal Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. An Ka'b bin Ujazata radhiyallahu anhu qala humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 615. Wa an Ibnu Abbas qablahu. Naam. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun. Muttafaqun alaih. Naam. Adapun hadis ke-615 yang berkaitan ihram tentang hukum berbekam ketika ihram. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam sementara beliau dalam keadaan berihram. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mengeluarkan darah untuk kesehatan dalam bentuk bekam tidak membatalkan ihram. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Berbeda dengan berbekam ketika puasa, dalamnya ada khilaf antara ulama. Sebagian mengatakan tak boleh membatalkan puasa, sebagian mengatakan tak membatalkan puasa. Tapi ketika ihram dia berbekam tidak membatalkan ihramnya dan tidak melanggar larangan-larangan ihram. Namun apabila membekam tersebut sampai ke masalah yakni rambut, ya, apabila tak ada sama sekali hajat untuk memangkas rambut, mencukur rambut dan dibekam, maka tak boleh. Ya, rambut tersebut tak boleh dicukur. Apabila memang bermasalah di kepalanya, memang harus rambutnya dicukur, disitulah yang akan dibekam, maka boleh
rambutnya dicukur dan dibekam dengan syarat wajib membayar tebusan fidyah. Karena dalam ihram dilarang untuk mencabut rambut, menggunting rambut. Ya. Jadi kalau harus membekam rambut, sifatnya darurat, boleh dibekam dan membayar dam atau tebusan seekor kambing. Jika tak mampu, puasa 3 hari ketika di tanah haram, kita memberi makan 6 orang miskin. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. An Ka'bi bin Ujrata radhiyallahu anhu qala. An Ka'bi bin Ujrata radhiyallahu anhu qala, humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi faqala ma kuntu ura al waj'a balagha bika ma ara atajidu syatan qultu la qala fasum thalathata ayyam aw at'im sittata masakina likulli miskinin nisfu sa'in muttafaqun alaih. Nah, hadis yang ke-616 yang berkaitan juga tentang larangan-larangan ihram. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu, dari Ka'b bin Ujrah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, humiltu ila Rasulillah sallallahu. Aku dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu untuk dimintakan fatwa tentangku. Wal qamlu yatanatharu ala wajhi, sementara kutu berjatuhan di hadapan wajahku. Kutunya jatuh-jatuh sampai ke wajah. Dan dia sedang ihram. Faqala, maka berkata Nabi kepadaku, ma kuntu ura al-waj'a balagha bika ma ara. Aku tak tahu bahwasanya kondisimu, kutu yang menyakitimu sudah sampai pada kondisi yang seperti ini. Sudah sampai ke wajahnya jatuh kutu. Subhanallah. Atajidu syatan, apakah engkau mampu untuk menyembelih seekor kambing? Artinya cukur rambutmu habis, biar gugur semuanya, kutumu selesai. Maka yang paling mudah untuk membasmi kutu adalah apa? Cukur habis. Tak ada tempat dia untuk bertahan lagi. Laki-laki gampang dibotak, perempuan apa jadinya? Maka Rasulullah bertanya, kira-kira apabila engkau mencukur habis rambutmu ini, kau dalam keadaan ihram, mampukah engkau menebusnya dengan seekor kambing? Ini menunjukkan larangan-larangan ihram ini dapat dilanggar ketika memang ada hajat. Kemarin kita bahas tak boleh pakai celana dalam. Andai kata memang harus pakai celana dalam, misalnya dia kena sakit hernia, kalau nggak pakai celana dalam bahaya, akan jatuh, ususnya turun, mengganggu jalannya, kemaluannya akan membesar. Ketika itu harus pakai celana dalam, pakai, nggak ada masalah, dan hendaklah dia bayar fidyah. Apa fidyahnya? Apa ketentuan damnya? Menyembelih seekor kambing. Maka kata Nabi kepada Ka'b bin Ujrah, apakah engkau mampu menyembelih seekor kambing? Qultulah, aku katakan aku tak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya pelanggaran ihram ini, apabila kita tak mampu dari satu kewajiban, bisa pindah kepada kewajiban penggantinya. Ketika orang ihram melanggar larangan ihram, rambutnya tadi misalnya sakit harus dibekam, dia wajib membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing. Jika tak ada, pindah kepada hal berikutnya. Fasum thalathata ayyam, qala fasum thalathata ayyam. Maka pilihan kedua, berpuasalah engkau 3 hari, dan 3 hari ini tak harus berturut-turut. 3 hari ini dilakukan ketika kita sedang pelaksanaan ibadah haji di tanah haram sana. Puasalah. Au at'im sittata masakin, atau berilah makan 6 orang miskin. Jadi boleh memilih antara berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 miskin.
Dan dia bertingkat, sebagian lebih berat. Kambing berat, bawahnya lebih ringan, berpuasa ya 3 hari. Lebih ringan lagi memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa'. Setiap miskin itu jatahnya adalah setengah sa'. Setengah sa' sama dengan 2 mud. Setengah sa' ukuran maksimalnya adalah 1,5 kilo daripada makanan pokok. Karena 1 sa' 3 kilo maksimalnya. Maka berikanlah 1,5 kilo kepada, dikalikan 6 kepada orang miskin. Ya, 6 kilo berapa kilo? Ya, jadinya seluruhnya berapa kilo? 1 orang 1 sa' setengah. Kalau 2 orang 3 kilo, 4 orang 6 kilo, 9 kilo. Hanya 9 kilo. Harganya murah. 10 kilo saja murah harga beras. Muttafaqun alaih. Maka dalam hal ini menunjukkan kepada kita larangan-larangan ihram itu jika tidaklah ya perlu dilanggar, jangan dilanggar. Kalau dilanggar berdosa. Apabila harus dilanggar karena memang ada hajat melanggarnya, misalnya mencukur rambut seperti sahabat tadi, ya, atau memakai baju, maka boleh dilanggar dengan ketentuan membayar dam. Yang damnya tadi disuruh Nabi SAW untuk menyembelih seekor kambing. Jika tak mampu maka diperintahkan untuk memilih antara berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Ya, dan ini menunjukkan kemudahan syariat Islam. Selalu memberikan solusi-solusi jalan keluar dari segala kesulitan. Jika tak mampu ini, tak mampu ini. Bahkan jika semuanya tak mampu, gugur kewajiban. Sebagaimana orang yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan dia telah mencapuri istrinya di siang hari Ramadan. Ya, disuruh Nabi membebaskan budak, dia tak punya uang. Disuruh Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia tak mampu. Disuruh Nabi bersedekah kepada 60 orang miskin, dia pun tak mampu. Maka Nabi berikan baginya kurma-kurma agar disedekahkan. Dia tanya, "Ya Rasulullah, a'ala afqara minna, apakah aku sedekahkan kepada orang lebih fakir daripada kami?" Kata Nabi, "Ya, tak ada lebih fakir daripada kami ya Rasulullah." Kata Nabi, "Kau bawalah untuk keluargamu." Dalam hadis ini seolah-olah ada urutan, terlebih dahulu menyembelih, kemudian berpuasa, kemudian memberi makan. Adapun dalam nas Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan perkara ini. Pada ayat 196 Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw bi adam min ra'sihi", barang siapa yang dia ada sakit harus melanggar larang ihram atau kepalanya bermasalah harus dicukur. Maka boleh dicukur, ya. Fafidyatun min siyamin, kewajiban dia adalah fafidyatun min siyam, berpuasa 3 hari, atau sadaqatin, atau memberi makan 6 orang miskin, atau nusuk, atau menyembelih. Di sini Rasulullah Jalla wa'ala menyuruh memilih. Ya, karena itulah bahwasanya tak harus berurut-urut, tidak, tapi boleh memilih mana yang mau kita kerjakan. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, urutannya tak sebagaimana yang tadi kita bacakan. Dalam riwayat Bukhari urutannya ihliq ra'saka wasum 3 ayyam. Kau boleh cukur rambutmu tapi puasalah 3 hari. Didahulukan puasa. Atau at'im sittata masakin, atau kau boleh memilih memberi makan 6 orang miskin, atau unsuk syatan, atau sembelihlah seekor kambing. Ini menunjukkan bahwasanya tidak harus berurut. Boleh memilih mana yang mudah kita kerjakan. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma fatahallahu ta'ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas fahamidallah wa athna alaihi summa qala inna Allah habasa an Makkah fila wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa innama uhillat li sa'atan min nahar wa innaha lan tahilla li ahadin ba'di fala yunaffaru sayduha wala yuhtala syaukuha wala tahillu saqitatuha illa limunshidin wa man qutila lahu qatilun fahuwa khairun nazaraini faqala al-Abbas illa al-idkhira ya Rasulullah fa innaha naj'aluhu fi quburina wa buyutina faqala illa al-idkhira muttafaqun alaih. Ya, sebelum kita membaca hadis ini, adapun mengenai masalah menyembelih sembelihan karena pelanggaran yang kita sebut dam, maka tidak boleh orang yang melanggar tersebut memakan apapun daripada binatang yang disembelih ini. Misalnya tadi dia mencukur rambutnya karena berbekam dan dia mampu membeli seekor kambing, tidak boleh dia nikmati sedikit pun kambing ini, harus semuanya untuk disedekahkan. Yang kedua, penyembelihan ini harus dilakukan di tanah haram, tak boleh di luar tanah haram. Ya, yang ketiga, penyembelihan ini hanya boleh diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang berhajat daripada penduduk tanah haram. Maka tak boleh dam karena pelanggaran ini dimakan oleh pemiliknya atau dia bawa pulang atau dia kirim ke tempat lain, tidak boleh. Berbeda dengan dam disebabkan karena kita memilih nusuk tamattu ataupun qiran. Yang lebih tepat namanya bukan dam, orang selalu menyebutnya damut tamattu kata orang. Yang lebih tepat namanya adalah ya al-hadyu, hadyut tamattu dan hadyul qiran. Maka hadyut tamattu atau qiran ini walaupun sama-sama kambing, tapi berbeda hukumnya. Hadyut tamattu orang yang pergi tamattu, berhaji mutamatti'an tamattu atau berhaji qiran, diwajibkan baginya menyembelih seekor kambing. Namanya tadi hadyut tamattu atau hadyu al-qiran. Maka sembelihan ini dianjurkan untuk dia makan. Sebagiannya disedekahkan, sebagiannya dihadiahkan, sebagiannya. Walaupun sama-sama kambing, sama-sama disembelih, tapi berbeda hukumnya. Kalau dam karena melanggar larangan ihram tidak boleh dimakan, harus sembelih tanah haram. Kemudian harus diberikan kepada penduduk tanah haram. Adapun hadyu at-tamattu, adapun sembelihan karena kita haji tamattu, maka dia dianjurkan untuk kita makan, boleh kita makan, boleh dihadiahkan, boleh dikirim ke tempat lain, keluar boleh. Dan tidaklah disembelih di kota Makkah juga. Dan telah dibuat kebijakan pemerintah Saudi, ada sana tempat penjagalan, majzarah bahasa Arabnya, yang modern, yang canggih, lengkap dengan peti-peti, ya, pendinginnya. Setiap kali kita membayar sembelihan ini, mereka akan tanya, untuk apa? Apakah hadyu tamattu atau untuk dam karena melanggar larangan ihram? Dan mereka akan beda-bedakan. Ya, kupon yang kita ambil beda. Kalau dam karena melanggar beda dengan kupon yang diambil untuk haji tamattu. Yang untuk haji tamattu ini atau qiran ini, sembelihannya kalau banyak mereka simpan dalam peti es dan mereka kirim ke negara-negara yang membutuhkan. Ke Yaman contohnya. Ya, sebagian markas-markas di Yaman sana, markis di Yaman, tempat belajarnya para penimba ilmu, mereka selalu mendapatkan bagian daripada kiriman seperti ini. Dalam bentuk ya dibekukan, dikirim ke Afrika, dikirim ke Yaman, dikirim ke tempat yang membutuhkan.
Ini hanya untuk dam al-hadyu, untuk dam tamattu ataupun qiran, bukan dam karena melanggar larangan ihram. Berapa sisa waktu? 4 menit lagi ya. Hadis yang ke-617 insyaallah kita akan baca di kesempatan yang akan datang. Ada soal. Allah tabaraka taala alam. Apa ancaman bagi orang yang mengadu domba? Ancaman bagi orang yang mengadu domba tak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhul qattatu al-jannah. Atau dalam hadis la yadkhul jannata nammamun atau qattatun. Tidaklah akan masuk surga pengadu domba, ya. Bahasa Arabnya adalah nammam atau qattat. Terancam tak masuk surga. Apa itu mengadu domba? Mengadu domba adalah naqlul khabari min ajli ifsad. Menukil berita, menyebarkan berita antara satu sama lain tujuannya untuk merusak hubungan. Ini namanya mengadu domba. Ya. Menukil berita dari A ke B. Ya. Tujuannya agar terjadi antara keduanya permusuhan. Walaupun berita tersebut benar. Ini mengadu domba ini. Ya, tak boleh. Bagaimana cara bertaubat daripada orang yang kita adu domba? Ya, apakah harus meminta maaf kepada keduanya baru terima Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ya. Andai kata keduanya tahu bahwasanya engkau yang mengadu domba antara mereka, engkau wajib minta maaf kepada keduanya. Ya. Harus minta maaf kepada keduanya. Kalau keduanya tahu engkau yang mengadu domba, dan pasti mengadu domba ini biasanya ketahui. Oh, rupanya ini buah berita. Lain dengan masalah ghibah. Kalau ghibah, ya, menyebutkan keburukan orang di belakangnya, kadang-kadang yang dighibahi tak tahu dia bahwasanya si fulan yang menghibahinya. Maka kata para ulama, andai kata dosa ghibah ini orang kau ghibahi tak mengetahui engkau menghibahinya, tidak harus minta maaf kepadanya. Jika kau pastikan nanti akan membuat semakin runyam, semakin parah kebenciannya kepadamu. Bila dia tak tahu, maka cukuplah engkau minta kepada Allah ampunan untuknya. Kau banyak-banyak mendoakan dia. Apabila dia dighibahi orang, kau luruskan, kau bela dia, kau bela kehormatannya. Ini jika dia tidak mengetahui engkau yang menghibahinya. Kalau dia tahu engkau menghibahinya sampai ke telinganya, wajib engkau minta kepadanya maaf agar dihalalkan. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Tafadhal. Terkait tentang apa tadi Ustaz? Ada khas li Ustaz Ibrahim, ini khusus untuk beliau saja. Antum tak boleh pakai mikrofon. Naam. Terkait tentang soal tentang kutu tadi Ustaz. Kalau seorang perempuan sudah kebanyakan kutu sampai beroan, apakah juga bisa dicukur atau dibotak dalam rangka untuk apa namanya menghilangkan kutu tersebut? Nah, tadi saya sebutkan laki-laki mudah dibotak selesai, cukur habis selesai. Adapun perempuan tentu ada aib yang tinggal padanya kalau dia dibotak. Namun dalam kondisi darurat tak mengapa perempuan dibotak. Misalnya ya banyak kepalanya berkudis, boroan dan semacamnya. Kata dokter harus dibotak, harus, atau dia kena penyakit yang membuat rambutnya ini harus dibotak, dicukur. Maka harus dicukur. Kaidahnya ad-daruratu tabihul mahdhurat. Segala sesuatu yang sifatnya emergensi darurat membolehkan apa-apa yang tak boleh. Sebagaimana bolehnya memakan bangkai ketika orang dalam keadaan darurat. Wallahu ta'ala alam.